Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita salawat dan salam. Tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang kita akan kaji pada malam hari ini, seorang alim yang dikatakan para ulama tidak ada satu alim minal ulama setelah abad keempat yang hampir seluruh para ulama dan seluruh umat Islam menerima seluruh karyanya, kecuali ulama ini satu-satunya. Setelah abad keempat, bahkan abad kelima, tidak ada kalangan para ulama yang karya-karyanya diterima oleh manusia melebihi ulama ini yang kita akan kaji. Siapa dia? Al-Imam Yahya ibn Sharaf, atau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan mengkisahkan seorang imam yang karyanya luas, bahkan tidak ada satupun kaum muslimin kecuali mereka kenal namanya dan juga karya-karyanya. Dialah Imam Nawawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan dia bermadhab Syafi'i. Kalau disebutkan Imam Nawawi, maka beliau adalah seorang Asy-Syafi'i yang sangat masyhur. Kunyahnya Abu Zakaria, kunyahnya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, dan sering dikatakan bahwa kunyah itu hukumnya sunnah. Walaupun Imam Nawawi sendiri tidak pernah menikah, sama dengan Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi itu usianya tidak panjang, hanya sampai di 45 tahun saja dia meninggal, dan tidak sempat menikah. Tapi dia memiliki kunyah namanya Abu Zakaria. Zakaria bukan anaknya, orang belum kawin masa punya anak. Tetapi kunyah itu sunnah, walaupun tidak punya anak, maka boleh seseorang itu memberikan dirinya kunyah. Seperti Imam Nawawi, namanya Yahya ibn Sharaf, dan dia tidak menikah sampai meninggal, dan kunyahnya Abu Zakaria. Laqabnya Muhyiddin, laqabnya Muhyiddin, walaupun Imam Nawawi sendiri tidak suka dengan laqab yang dilaqabkan kepadanya, karena beliau dikenal dengan tawadhu'nya, tidak suka ada orang memujinya.
Dan begitulah Allah angkat, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu, rendah diri karena Allah Azza wa Jal, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Sepakat ahli tarikh bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala disebutkan beliau lahir pada bulan Muharram. Jadi beliau lahir pada bulan Muharram pada tahun 31 wa 600 lil hijrah, 631 hijriyah. 631 hijriyah beliau dilahirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ketika beliau memulai thalabul ilmi, beliau membaca dalam satu hari itu 12 darsan alal masyayikh syarhan wa tashihan. Bayangkan, beliau dalam satu hari, siang dan malam, itu punya durus, punya pelajaran sebanyak 12 pelajaran. Jadi dalam satu hari itu dia berpindah-pindah dari satu syekh ke syekh berikutnya. Pamannya, anggaplah di masjid ini ada kajian, di masjid sana ada kajian, di masjid sana ada kajian. Di dalam satu hari itu dia pindah-pindah tempat. Habis ngaji di sini, dia ke syekh situ. Habis di syekh situ ke syekhnya lain lagi. Jadi satu hari dia menghadiri majelis sampai 12 kali setiap hari. Tidak bisa bayangkan, ya. Jadi hari-harinya hanya dipenuhi dengan thalabul ilmi saja Imam Nawawi rahimahullahu taala. Taib, Imam Nawawi rahimahullahu taala sejak kecil memang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dijelaskan, bapaknya memang tidak banyak sejarah menjelaskan tentang siapa bapaknya, tetapi cukuplah Imam Nawawi sendiri yang kemudian memuja atau memuji bapaknya dengan mengatakan bahwa bapaknya adalah seorang yang saleh, seorang yang penuh dengan berkah, dan Allah berikan rezeki yang banyak. Bapaknya itu seorang pedagang yang berhasil. Bahkan Imam Nawawi dibuatkan warung juga, ya, diajari dagang oleh ayahandanya. Lah suatu ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala sedang tertidur di bulan Ramadan, dan itu masih kecil, belum balik. Tertidur bersama keluarganya, tidur. Tiba-tiba kemudian terjadi perkara yang ajaib, di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala dia melihat ada cahaya yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi dia melihat ada cahaya yang masuk ke dalam rumahnya. Maka Imam Nawawi yang masih kecil, belum balik itu, membangunkan semua keluarganya, terutama bapaknya. Kemudian mengatakan, ya abati, ma hadha dhaw'u alladhi qad mala'a ad-dara. Wahai bapakku, itu cahaya apa yang kulihat, di mana cahaya itu menembus rumah kita. Masih kecil, tetapi ketika keluarganya bangun, tidak ada cahaya, ya. Tetapi bapaknya mengatakan kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan mengatakan, araftu annaha lailatul qadri, bahwa malam itu adalah malam ganjil di 10 akhir Ramadan, dan baru tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi anaknya Imam Nawawi masih kecil ini melihat cahaya, kemudian membangunkan semua keluarganya. Setelah itu mereka tidak tidur dan menghabiskan malam itu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada satu kisah, seorang laki-laki Maghrib, Imam Nawawi ini masih kecil,
Dia mengajak main-main Imam Nawawi kecil ini dengan anak-anak yang lainnya. Biasalah anak-anak ya belum balik kan suka main gitu ya. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak mau. Jadi dia senantiasa membaca buku itu sejak kecil, belum balik sudah baca buku itu. Sampai dipaksa pun tidak mau. Sampai dia menangis karena dipaksa, tapi tetap tidak mau. Akhirnya kemudian rajulun minal maghrib ini, orang maghrib ini datang kepada ayahnya, kemudian mengatakan, wahai fulan, i'tani bihadzal walad, jagalah anakmu ini, fa inna lahu sya'nun fil mustaqbal, nanti orang ini akan jadi orang besar di masa depan. Bapaknya mengatakan, amunajamun ant, kamu dukun ngeramal anakku katanya. Kamu ini dukun apa? Gitu bapaknya. Kok tahu anakku akan jadi orang besar katanya. Maka rajulun minal maghrib ini mengatakan kepada ayahnya Imam Nawawi, tidak, sungguh aku mengatakan seperti itu. Aku lihat ada cahaya ilmu di wajah anakmu ini. Sejak orang maghrib ini ngomong begitu, maka ayahnya selalu memperhatikan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, terutama tentang talabatul ilmi, bagaimana beliau belajar dengan dan dicintakan dengan ilmu. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memang sudah hafal Quran sebagaimana ulama-ulama salaf. Jadi sebelum balik sudah hafal Quran, dan sekali lagi dia suka membaca. Kemudian setelah itu dia berpindah bersama keluarganya dari Nawa menuju Damaskus. Kenapa? Karena memang Nawa itu tempat kelahiran Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bukan kotanya para ulama, sehingga untuk mempelajari ilmu itu tidak memuaskan. Akhirnya kemudian rihlah dan berangkat menuju Damaskus, dan ketika itu Damaskus memang kotanya para ulama. Disitulah Imam Nawawi mulai belajar, kemudian mengajar dan menulis. Imam Nawawi di ikhwan, beliau mulai menulis itu di usia 28 tahun. Di usia 28 tahun dia mulai menulis. Sementara wafatnya di usia 45 tahun. Berarti sebentar saja sebenarnya, ya kan? 28 tahun dia mulai menulis, di usia 45 tahun beliau wafat. Berapa tahun berarti dia nulis? Belasan tahun saja kan? Tidak lama, ya kan? Akan tetapi lihat bagaimana karya-karya beliau. Seolah-olah zaman di Imam Nawawi itu satu hari sama dengan satu bulan di zaman sekarang, ya. Jadi satu hari di zaman Imam Nawawi itu sama dengan satu bulan di zaman sekarang. Seolah-olah waktu itu berkah lama, sehingga waktu belasan tahun Imam Nawawi sudah mampu mengarang kitab yang luar biasa banyaknya, yang tidak mungkin dikarya orang sekarang. Subhanallah ya. Saya akan sebutkan beberapa karyanya yang fenomenal. Anda tahu kitab Imam Nawawi namanya Riyadhus Shalihin. Itu kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Tidak ada satupun markas di dunia, tidak ada satupun pesantren di dunia, mau di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, ataupun di seluruh dunia, kecuali mereka akan menyimpan kitab Riyadhus Shalihin dan dipelajari, dan tidak diperselisihkan oleh mazhab, ya kan? Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak ada kitab yang lebih banyak dicetak setelah Al-Quran melebihi Riyadhus Shalihin. Bayangkan, tidak ada kitab yang lebih banyak dicetak itu melebihi Riyadhus Shalihin setelah Al-Quran. Saking banyaknya markas-markas, pondok-pondok pesantren di berbagai penjuru dunia, mereka berhajat kepada kitabnya Riyadhus Shalihin ini. Subhanallah ya. Padahal Riyadhus Shalihin itu kan hanya kumpulan-kumpulan hadis saja kan, hanya berbab. Kemudian dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, terkadang dikasih taklik ya, ringkas-ringkas saja. Sementara banyak para ulama yang mengarang kitab yang sama, yang isinya sama dengan Riyadhus Shalihin, tapi tidak dikenal. Menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan Imam Nawawi ketika menulis dan keberkahan karyanya. Makanya kitabnya talaqathul ummatu bil qabul, umat menerimanya.
Atau contoh yang lain, contoh kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar. Al-Adhkar li Imamin Nawawi. Subhanallah. Ya. Imam Nawawi mengarang satu kitab namanya Al-Adhkar. Padahal ikhwatu fiddin, banyak para ulama yang mengarang kitab yang sama soal Al-Adhkar, zikir-zikir Nabi SAW. Tapi kenapa pula Al-Adhkarnya Imam Nawawi yang membooming di dunia? Kalau kita butuh kepada amalan-amalan zikir, maka merujuk kepada kitabnya Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Padahal di sana ada ulama-ulama yang lebih jago dibandingkan Imam Nawawi. Seperti contohnya umpamanya Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Daqiq Al-Id, kemudian juga Subki dan banyak ulama lainnya. Mereka banyak mengarang kitab, tapi tidak seterkenal kitabnya Imam Nawawi. Luar biasa. Ya. Ataupun kitab yang lain adalah Minhajut Talibin. Tidak ada ma'had atau pesantren yang menasabkan diri kepada mazhab Syafi'i pasti mempelajari kitab Minhajut Talibin. Minhaj At-Talibin. Minhaj Talibin ini sebenarnya ketika Imam Nawawi mengarang tidak dikenal. Tetapi setelah 300 tahun setelah Imam Nawawi mengarang kitab Minhajut Talibin, kemudian datang seorang alim Syafi'i, ya, kemudian disyarah kitabul Minhaj dan syarhul Minhaj, langsung booming kitabnya itu. Siapa yang tidak kenal syarhul Minhaj? Gitu ya. Atau dalam bab hadis, contohnya dalam hadis saja. Siapa yang tidak kenal kitabnya Tadribur Rawi? Kita dulu waktu di Yaman mempelajari kitab Tadribur Rawi, ya. Orang-orang yang mempelajari mustalahul hadis pasti kenal kitabnya Tadribur Rawi. Tadribur Rawi itu sebenarnya dia adalah syarah daripada Taqrib wa Taisir li Sunani Basyirin Nadhir, karya Imam Nawawi, disyarah lagi menjadi Tadribur Rawi. Kitabnya ma'ruf, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang fenomenal lagi, syarah Sahih Muslim. Siapa yang tidak kenal Sahih Muslim itu? Banyak yang nyarah, ya. Puluhan para ulama kondang yang lebih hebat dibandingkan Imam Nawawi itu banyak mensyarah kitab Sahih Muslim. Tapi justru yang dikenal hanyalah syarahnya Imam Nawawi, Syarhus Sahih Muslim. Dan itu yang diterima umat sampai hari ini. Dijadikan rujukan apabila hendak mempelajari Sahih Muslim, pasti kembali kepada kitabnya Imam Nawawi, Syarhu Sahih Muslim, ya. Dan yang luar biasa adalah apa? Arba'in Nawawi. Jutaan jiwa menghafal kitab ini. Padahal kitab Arba'in ini banyak ditulis para ulama. Namanya Arba'iniyat namanya. Kumpulan-kumpulan hadis-hadis, 40 hadis. Tetapi setelah Imam Nawawi mengarang kitab Arba'in, karya tulis Imam Nawawi, jutaan jiwa sampai hari ini orang menghafal kitabnya Imam Nawawi ini dan dipelajari. Ini kan luar biasa ya ikhwatu fiddin ya. Dan itu amalannya Imam Nawawi, pahalanya Imam Nawawi akan sangat besar, karena kalau setiap orang menghafal kitab yang ditulisnya berarti kebaikannya akan ada pada timbangan yang menulisnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali karya-karyanya yang fenomenal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh tilmidnya Ibnul Attar, syaikhi, guruku, wa qudwati, dan contoh kehidupanku, Al-Imam Dzut Tasanif Al-Mufidah. Dialah imam pemilik karya yang sangat bermanfaat, wal mu'allafatil hamidah, dan karya-karya yang terpuji. Wahidu dahrihi faridu asrihi, satu-satunya ulama di masanya, satu-satunya ulama di zamannya. Azahid fid dunya, ar-ragibu fil akhirah, orangnya zuhud di dunia dan sangat menghendaki akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan di antara akhlak Imam Nawawi bagaimana ibadahnya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sampai dikisahkan ada seseorang yang masuk ke Masjid Umawi.
Masjid Umar. Itu aja diulang-ulang sampai menangis. Setelah kemudian orang ini selesai sholat, maka diperhatikan siapa orang yang sholat membaca satu ayat itu dan menangis. Rupanya setelah diperhatikan dia Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya beliau bukaan mudah menangis dan dalam kesibukannya thalabul ilmi menyempatkan diri untuk tahajud. Kemudian juga dia dikenal orangnya keras terhadap penguasa. Artinya dia tidak kenal rasa takut dengan penguasa. Dia suka mengirim surat kepada penguasa menasihati. Menasihati penguasa begini. Dia tidak takut sama sekali. Padahal kita tahu hadis Nabi SAW, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair, kan gitu ya. Seutama-utama jihad itu adalah kalimat yang hak yang dilemparkan kepada pemimpin yang zalim. Dan Imam Nawawi dihadapkan kepada pemimpin yang zalim kepada itu, tapi tetap saja dia kirim surat menasihati agar pemimpin itu lembut kepada rakyatnya, agar pemimpin itu adil, agar pemimpin itu bijak, dan begitu seterusnya, dan dengan cara yang santun. Bukan menasihati lewat mimbar, lewat YouTube. Karena ada tuh orang-orang yang mengkritik pemerintah itu. Wah, dihabiskannya di YouTube itu. Ya, seolah-olah tidak ada kebaikan pemerintah itu. Ya. Bukan begitu menasihati pemerintah, bukan lewat YouTube. Menasihati pemerintah itu kirim surat, ya, kemudian atau dekati dengan orang-orang yang dekat dengan dia, nasihati. Kalau nerima nasihat, alhamdulillah. Kalau enggak, kita doakan. Ya. Asyraful Musyrikin, bahkan Imam Nawawi itu ketika banyak para ulama yang berfatwa akan bolehnya melakukan pemberontakan, maka dia satu-satunya ulama yang mencegah, tidak boleh ada khuruj pemberontakan. Kenapa? Karena mafsadahnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Lihat, sama dengan Imam Ahmad, ya, padahal dia dihadapkan dengan Khalifah Mu'tasim, khalifah yang sudah menyiksa dan memenjarakannya, tapi ketika murid-muridnya mengaku untuk khuruj memberontak, kata Imam Ahmad, ad-damud dam, ad-dima'ud dimah. Jangan, nanti akan tertumpahkan darah, kata Imam Ahmad. Maka Imam Nawawi juga sama, melarang orang untuk melakukan khuruj kepada pemerintah. Makanya kalau kita lihat tentang perkataan yang melarang kita untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah, biasanya merujuk kepada perkataan Imam Nawawi. Karena bagus sekali alasan beliau kenapa kita dilarang untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Karena Imam Nawawi itu diberikan kecerdasan luar biasa. Di otaknya itu kutub putih itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Baihaqi, semua ada di kepalanya. Ya. Jadi dia semua hafal. Muwatta'nya Imam Malik, Musnadnya Syafi'i, Musnadnya Ahmad, semua hafal di kepalanya Imam Nawawi ini. Ini luar biasa, ajaib dia. Semua hadis hafal di sini. Jadi di luar kepala, sama dengan kita di luar kepala. Cuman kita nggak masuk, di luar aja. Karena Imam Nawawi memang di dalam kepala. Ya. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia guru dia nggak terbilang saking banyaknya Imam Nawawi ini. Dia belajar kepada fuqaha ahli fikih, dia belajar kepada muhaddisin ahli hadis, dia belajar kepada mufassirin ahli tafsir, sehingga waktu yang singkat itu bermanfaat, ikhwan. Ilmu itu kayak harta. Ada orang yang cari harta, pulang keluar pagi, pulang sore, keringatan, gajinya sedikit. Ada yang ongkang-ongkang saja, tahu-tahu rekeningnya gendut, kan begitu. Artinya bahwa ada orang yang belajar lama nggak cerdas-cerdas. Ada orang yang belajar sebentar, tapi Allah berikan kecerdasan. Begitulah ilmu dan harta rizki dari Allah Azza wa Jalla. Lah Imam Nawawi ini walaupun tidak lama dia belajar, ya, tapi sejak dari kecil memang sudah belajar. Maksudnya dia tidak kemana-mana, tidak seperti para ulama dulu ya, ke Basrah, ke Kufah, ke Yaman, ke Madinah, ke macam. Dia di Damaskus saja, paling ke beberapa daerah yang berdekatan dengan Damaskus.
tapi dia itu rumahnya seperti perpustakaan. Jadi rumahnya itu isinya kitab, di sini kitab, di sana kitab, di sana kitab. Jadi kalau ada tamu itu susah tuh. Kenapa? Harus beresin kitabnya dulu, karena berserakan di mana kitabnya. Seolah-olah Imam Nawawi itu walaupun tidak menikahi seorang wanita, dia menikahi kitab. Saking banyaknya kitab satu rumah itu kan. Kalau ada tamu susah dia mau letakkan di mana. Bahkan yang heran ikhwan, Imam Nawawi dia pernah 2 tahun tidak keluar kecuali untuk sholat, minum, buang air. Selebihnya dia duduk seperti saya begini. Kalau ngantuk dia gitu, tidur, nanti balik ya. Dia tidak pernah di kasurnya selama 2 tahun, di meja begini saja. Kalau tidur ya tidur gini, nanti bangun lagi. Coba Anda bisa kuat seperti itu ya. Saya yakin 3 hari kayak gini untuk udah masuk rumah sakit ya. Disangka corona udah sakit pinggang antumnya. Tapi 2 tahun Bang, kenapa Imam Nawawi sampai duduk 2 tahun loh ya, seperti itu kondisinya. Dia tak pernah tidurnya begitu saja. Dia sedang mensyarah kitabnya Al-Muhadzab, Syarhul Muhadzab di Imam Nawawi. 2 tahun dia rampungkan itu, kitab itu, dan kitabnya menjadi berkah ikhwan ya, luar biasa gitu kan. Syarhul Muhadzab ini li Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia mengarang kitab yang fenomenal luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah beberapa kisah yang menarik dari Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau dikenal zuhudnya, waraknya, dan ibadahnya. Dijelaskan, lam yakun imamuna Nawawi rahimahullahu ta'ala liyaghtarra bidunya. Tidaklah imam kami, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata sebagian murid-muridnya, terperdaya dengan dunia. Wa innama ja'ala haddahu minha kazzadir raqib uswatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi mali wa dunya innama ana qaraqibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakah. Imam Nawawi itu tidak terpengaruh dengan dunia. Dia jadikan dunia itu hanya sebagai zadi raqib. Ibaratnya kalau antum mau safar kan tidak mungkin antum bawa rumah, bawa apa-apa kan, paling uang aja di ATM ya, yang penting secukupnya lah. Begitulah Imam Nawawi jadikan dunia hanya sekedar untuk bekal saja. Dan dia meniru sabda Nabi SAW ketika Rasul bersabda, apalah dunia bagiku, hanya seperti orang yang berjalan, musafir. Orang yang musafir, kemudian ada sebuah pohon, kemudian dia bernaung sejenak di situ untuk istirahat, kemudian pergi. Begitulah dunia. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak perhatian dengan dirinya. Dia mengatakan bahwa saya hanya makan 1 hari itu 1 kali. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dirinya, beliau menceritakan tentang kondisinya. Beliau itu kasratus siyam, jadi banyak puasa. Jadi kalau tidak puasa, beliau itu makan dalam sehari cuma 1 kali saja, habis tidak makan lagi. Karena dia merasa lezat dengan ilmu, jadi makannya sehari-hari sudah. Kalau kita belum buat warungnya, belum GoFoodnya kan, semua dipesan kan gitu ya. Jadi makanya perut kita bukan dipenuhi ilmu, dipenuhi beras. Termasuk waraknya. Waraknya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia berusaha menjauhi perkara-perkara syubhat, khaufan minal wuku'i fil muharram, karena takut dia masuk kepada yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib.
waktunya sudah mendekati isya. Langsung saja. Adapun musannafatuhu, karya-karya beliau yang masyhur, Syarah Muslim, kemudian Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, kemudian Syarah Sahih Bukhari, tapi tidak sempurna keburu meninggal, kata Imam Ibnu Katsir kalau tidak salah. Kalau saat Imam Nawawi diberikan usia yang panjang dan berhasil menyempurnakan Syarah Sahih Bukhari, niscaya itu syarah yang paling agung di dunia, melebihi Ibnu Hajar. Ya, kalau seandainya sempurna tetapi keburu meninggal, maka hanya ada juz yasiran saja, ada beberapa juz saja yang bisa dia karya. Termasuk juga Al-Adhkar, karya beliau. Kemudian juga Raudhatut Talibin, atau dikenal dengan Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab, tetapi juga tidak sempurna. Yang menyempurnakan adalah Imam Subki, ulama setelahnya. Ya, kemudian diberikan tahqiq. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antara wafatnya beliau, bahwa rahimahullahu taala adalah seorang yang meninggalkan karya yang banyak. Dikatakan oleh Imam Ibnul Athar, balaghani maraduhu, sampai kepada tentang sakitnya Imam An-Nawawi. Fatawajjahtu min Dimaski li'iyadatihi, maka aku pun kemudian mengarah dari Damaskus untuk datang kepada Imam Nawawi yang sedang sakit. Fasurra bidzalik, maka Imam Nawawi melihat muridnya Ibnul Athar sangat senang sumringah. Summa amarani birruju'i ila ahli, kemudian dia memerintahkan aku untuk kembali kepada keluargaku. Fa wada'athu ba'daan usyarrifu 'alal 'afiyati fi yaumis sabti al-ishrin min Rajab. Kemudian aku pun menitipkan sesuatu kata-kata setelah aku muliakan dengan mendoakan kesehatan kepada Imam Nawawi pada hari Sabtu, ya, tanggal 20 dari Rajab. Falamma kanat lailatul thulatsa, ketika hari di malam Selasa, firrabi wal ishrina minhu, pada tanggal 24 masih di bulan Rajab, sanata sittin wa sab'ina wa sittu mi'atil hijrah, pada tahun 676 hijrah Nabi SAW, intaqala ila jiwari rabbih rahimahullahu ta'ala, maka beliau kembali berpulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau meninggal diawali dengan sakit dulu, kemudian beliau meninggal dunia dan disolatkan oleh banyak manusia, dan ketika itulah manusia baru kehilangan sosok imam besar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi karya-karyanya luar biasa. Karya-karya Imam Nawawi menjadi rujukan para ulama dunia dan juga para talabatul ilmi, dikaji di madrasah, di universitas, sampai menjadi kitab yang fenomenal di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kitab atau karya Imam Nawawi, dan ini di antara kisah beliau yang singkat karena waktu juga yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.